Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas Pancasila LKPWN 3. Sebelumnya, perkenalkan, saya Catur Novitasari, NIM B100 210 308 dari kelas Manajemen F. Pengertian dari kerja proyek warga negara itu sendiri adalah model pembelajaran yang berbasis masalah. Model pembelajaran ini dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Di sini saya membagi 6 langkah-langkah pada proyek warga negara, yaitu langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5, dan langkah 6. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah. Berikut ini beberapa deretan masalah yang saya pilih sebagai identifikasi masalah. 1. Kurang paham materi yang disampaikan. 2. Kendala pelajar di daerah terpencil. 3. Tidak ada interaksi satu dengan yang lainnya. 4. Kerugian pelajar pada proses penilaian. 5. Pengajar kesulitan memastikan apakah pelajar mengikuti pembelajaran dengan serius. Langkah kedua adalah menentukan topik. Dalam menentukan topik masalah, saya memutuskan untuk memilih dampak pandemi bagi pendidikan yang dilakukan secara daring atau online sebagai topik masalah saya. Langkah ketiga yaitu meninjau topik secara mendalam. Peninjauan topik ini dilakukan untuk mengenali dan mengulas lebih lanjut mengenai topik yang akan kita bahas. Bidang studi yang saya ambil yaitu manajemen, sedangkan tugas ini merupakan tugas pokok atau inti dari mata kuliah Pancasila. Pandemi COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia menjadi kendala bagi semua kalangan di dunia dan juga merupakan krisis kesehatan bagi umat manusia. Dalam dunia pendidikan, pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat banyak, seperti banyaknya sekolah ditutup untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Sebelumnya, sistem pembelajaran di Indonesia dilakukan secara tatap muka di dalam kelas, tetapi pada masa pandemi ini, sistem pembelajaran tatap muka tidak lagi berlaku. Pada akhirnya, pemerintah membuat sebuah kebijakan baru dengan cara menerapkan sistem pembelajaran dari rumah masing-masing yang sekarang kita sebut dengan pembelajaran daring atau dalam jaringan, melalui berbagai platform internet, mulai dari aplikasi Zoom, Google Classroom, Google Meet, e-learning, Moodle, e-student, dan media pembelajaran online lainnya. Langkah keempat yaitu mencari sumber referensi. Referensi adalah sumber informasi yang digunakan dengan mempertahankan kevalidannya. Referensi yang saya temukan sesuai topik yang saya pilih yaitu buku, artikel jurnal, media online, dan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada buku, bersumber dari Dr. Andes Insinyur Dwi Sulisworo MT DKK, yang berisi tentang serangkaian peristiwa yang dirasakan siswa atau mahasiswa yang sekarang melakukan aktivitas secara KBM di rumahnya masing-masing. 2. Artikel jurnal. Sejak adanya coronavirus disease 2019 atau lebih dikenal dengan COVID-19, pendidikan di Indonesia berubah menjadi sistem pembelajaran jarak jauh atau yang biasa disebut dengan PJJ. Virus ini menyebar ke seluruh belahan bumi dan sampai sekarang masih menjadi perbincangan karena tak kunjung selesai. Sejak virus corona mewabah, timbul berbagai masalah. Link ada di bawah. 3. Media online. Times Indonesia Jakarta menyatakan bahwa Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus segera dicarikan solusinya. 1. Ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah. 2. Keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. 3. Keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota. 4. Relasi guru, murid, orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral. Link di bawah. Yang keempat ada peraturan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease atau COVID-19. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana. 6. Surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03-Garis-Miring 2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK01-Menkes-4242-4221 dan Nomor 440/717 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 atau coronavirus disease. Link ada di bawah. Langkah kelima yaitu pembuatan pertanyaan di video podcast. Langkah kelima ini saya mempersiapkan berbagai pertanyaan yang akan saya tanyakan penjawab pada video podcast terkait topik yang saya angkat. Berikut pertanyaannya. Yang pertama, apakah yang Anda ketahui tentang dampak COVID-19 bagi pendidikan? Yang kedua, apa pendapat Anda tentang maraknya kasus pandemi ini bagi pelajar? Yang ketiga, apa tantangan terberat belajar di zaman yang semuanya serba online? Yang keempat, menurut Anda apakah kebijakan adanya PPKM terus dilanjuti atau ada persyaratan ketat agar pelajar bisa beraktivitas dan dapat bersekolah kembali? Yang terakhir, apa harapan Anda ke depannya terhadap pandemi COVID-19 ini terutama dengan para pelajar? Langkah keenam yaitu pembuatan produk. Langkah terakhir ini, saya akan membuat produk berupa video podcast dengan berbagai informasi jawaban penjawab dari pertanyaan tadi terkait topik yang saya pilih yaitu dampak pandemi bagi pendidikan yang dilakukan secara daring atau online. Video ini nantinya akan diupload di YouTube dan disertai link agar bisa dilihat oleh siapapun. Itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.